Halo, selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mata kuliah pengantar akuntansi 2 ini, salah satu materinya itu adalah tentang akuntansi untuk aset tetap. Nah, poin-poin yang akan dibahas di dalamnya itu kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama itu tentang aset tetap itu, kemudian perhitungan cost-nya itu seperti apa, dan di akhir depresiasinya itu seperti apa. Nah, terus sekarang kita klasifikasikan dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aset tetap. Nah, mulanya kita mengeluarkan biaya atau cost gitu ya untuk memperoleh sebuah aset atau barang. Nah, kita klasifikasikan dulu apakah barang itu umurnya panjang atau tidak gitu. Nah, kalau tidak, itu nanti masuknya ke akun yang namanya beban. Jadi kalau kita beli barang tapi barang itu tidak berumur panjang, nanti kita catatnya ke akun namanya beban. Namun jika itu umurnya panjang, nah kita klasifikasi lagi apakah si aset itu digunakan untuk tujuan produktif atau tidak. Kalau iya, berarti itulah yang disebut dengan aset tetap. Namun kalau tidak digunakan untuk tujuan produktif, itu nanti masuknya ke kategori investasi. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan kalau yang namanya aset tetap itu adalah barang atau asetnya kita yang umurnya itu panjang dan digunakan untuk tujuan yang produktif, bukan untuk aktivitas utamanya perusahaan ataupun aktivitas investasi. Nah, terus sekarang sifat dari aset tetap itu nih yang kayak tadi ya, yang pertama ada umurnya panjang, terus kemudian berwujud gitu ya, harus ada wujudnya gitu ya. Aset tetap itu harus ada wujudnya. Terus kemudian dimiliki dan digunakan oleh bisnis dan tidak diadakan untuk dijual. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah tidak untuk dijual. Kalau untuk dijual itu namanya masuknya ke akun persediaan, seperti di materi yang sebelum UTS kemarin. Nah, terus bagaimana sih pencatatan kos atau harga perolehan dari sebuah aset tetap? Jadi cara nyatetnya itu atau perhitungannya kita bagi satu-satu dulu ya. Pertama untuk tanah. Nah, salah satu yang termasuk aset tetap itu adalah tanah gitu. Untuk menghitung kos atau beban atau biaya perolehan dari tanah itu tidak hanya sejumlah tanahnya aja, maksudnya tidak harga tanahnya aja, tapi juga termasuk pajak penjualannya. Kemudian jika ada izin dari instansi pemerintahan, kemudian kalau itu belinya lewat maklar ya harus bayar maklarnya juga. Terus kemudian juga misalkan ada survei juga harus bayar surveinya. Dan kalau misalkan nih awalnya ada bangunannya harus dirobohkan, nah itu juga harus ditambahkan sejumlah biaya perobohannya itu. Nah, jadi nanti jumlah kosnya untuk tanah itu adalah sejumlah harga belinya ditambah dengan harga-harga yang terkait ini atau beban-beban terkait lainnya ini. Terus kemudian kalau gedung, nah kalau gedung bangun tentu butuh biaya arsitek gitu ya, terus teknisinya, terus kemudian asuransinya. Kalau misalkan beli gedung atau bangun gedung pakai dana pinjam ya ada bunganya kan, nah bunganya juga termasuk di dalamnya. Kemudian misalkan butuh jalan setapaknya juga termasuk, harus dihitung juga tuh. Nah, terus kemudian juga ada pajak penjualannya, terus perbaikan ya, kalau misalkan belinya itu gedung yang udah ada tinggal direnovasi, berarti biaya renovasinya itu juga masuk ke dalam kosnya si gedung ini. Terus kemudian kalau belinya itu lahannya itu
bukan tanah yang sudah siap pakai gitu ya, masih lahan yang masih berantakan gitu. Nah, tentu ada biaya lainnya, contohnya kayak pembangunan pagarnya, terus kemudian mau bangun area parkir atau bikin saluran drainase. Nah, itu juga masuk ke dalam penghitungan kosnya. Nah, terus kalau aset tetapnya itu berupa mesin dan peralatan, nah pajak tentu ya masuk ya, pajak pembeliannya itu masuk, atau pajak penjualannya. Kemudian kalau dikirim kargo, nah itu juga masuk ke dalam perhitungan kos. Terus asuransinya, terus pemasangan atau perakitannya gitu ya. Termasuk di sini ada izin dari instansi pemerintah jika itu misalkan peralatan yang peralatan yang itu penggunaannya tuh dibatasin gitu kan, biasanya harus izin dari pemerintah. Nah, biaya buat izinnya ini juga termasuk dalam perhitungan kos. Namun ada biaya-biaya yang tidak termasuk di dalam perhitungan kos. Apa aja itu? Misalkan nih, kesalahan dalam pemasangan. Nah, kalau biaya pemasangannya oke, masuk, tapi kalau ada kesalahan itu sudah di luarnya. Kemudian pencurian. Nah, ini juga tidak termasuk ya, kecuali tadi bayar asuransinya. Terus kemudian saat bongkar rusak. Nah, ini sama kayak poin pertama ya. Terus ada denda juga, itu tidak termasuk. Nah, oke, tadi sudah saya jelaskan tentang sifat dari aset tetap, kemudian cara penghitungan kosnya. Nah, sekarang masuk ke depresiasinya. Jadi, semua aset tetap kecuali tanah itu akan kehilangan kapasitasnya untuk memberikan manfaat. Artinya, lama-kelamaan nilainya dari aset tetap itu akan semakin menurun, kecuali tanah. Karena tanah semakin tahun semakin naik ya harganya. Nah, yang mengalami penurunan ini, nanti penurunannya ini akan dimasukkan ke akun yang namanya beban penyusutan. Jadi, penyusutan itu adalah penurunan nilai dari aset tetap karena sudah dimanfaatkan. Nah, secara fisik itu terjadi karena biasanya aus gitu ya, mesinnya udah aus atau akibat cuaca. Nah, itu bisa jadi. Terus untuk menghitung beban penyusutan itu ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah harga perolehannya. Kemudian yang kedua estimasi nilai sisanya. Nah, dan ada umur ekonomisnya. Nah, ini salah satu rumus penghitungan depresiasi ya, ada harga perolehan dikurangi nilai sisa, itu nanti baru ketemu biaya depresiasinya. Dan itu nanti dilakukan secara berkala sesuai dengan jumlah umur ekonomisnya. Misalkan sebuah mobil dia estimasi umurnya itu bisa sampai 10 tahun. Nah, nanti depresiasinya itu dilakukan selama 10 tahun. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Itu harus dilakukan secara berkala. Terus kemudian di dalam metode penyusutan itu di dalam akuntansi ada 3 ya yang utama itu. Yang pertama nih yang paling banyak digunakan sampai 83% ya persentasenya, itu adalah metode garis lurus. Terus kemudian yang kedua itu ada metode unit produksi, dan yang ketiga itu ada metode saldo menurun. Nah, nanti untuk masing-masing metode ini, ketiga metode ini, garis lurus, unit produksi, dan saldo menurun akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu di pertemuan yang ke 10 nanti. Oke, mungkin pertemuan 9 sampai di sini dulu. Jadi baru pengantar ya tadi ya. Kesimpulannya yang dipelajari di pertemuan ke-9 itu adalah tadi ada sifat dasar dari aset tetap, kemudian
bagaimana cara menilai cost-nya, dan bagaimana cara menghitung depresiasi. Namun baru pengantar aja di depresiasi. Nanti kita lanjutkan di pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.